Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya semua? Itu jawabannya ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran Rasulullah SAW. Nah, yang sekarang kita materi kita yang pertama kita bahas adalah tentang jujur. Nah, jujur di sini berarti adalah persesuaian antara ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa dibuat-buat atau tanpa mengada-ada. Nah, Ibu, nah, jadi kata jujur di sini menyiratkan sebuah perkataan kebenaran dalam semua situasi dan semua keadaan. Nah, kejujuran juga bisa memiliki arti yaitu memenuhi janji, baik itu janji yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kejujuran seperti kata pepatah yang mengatakan kejujuran adalah sesuatu yang mahal, memang benar adanya. Berperilaku jujur memang terasa sangat berat, terlebih lagi untuk diri sendiri. Nah, sebetulnya tidak ada dasarnya atau alasan untuk kita melakukan kebohongan. Jadi orang jujur pasti akan mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Terlebih jika kita merasa bersalah karena hal itu adalah merugikan orang lain sekitar kita. Nah, waktu zaman Rasulullah SAW pernah mendapat pertanyaan dari salah seorang sahabatnya. Ada 3 pertanyaannya, yaitu yang pertama adalah, wahai Rasulullah, apakah orang beriman itu bisa mencuri? Rasulullah menjawab, ya benar, orang beriman itu bisa mencuri. Nah, pertanyaan kedua yaitu, wahai Rasulullah, apakah orang beriman itu bisa berzina? Lalu Rasulullah kembali menjawabnya dengan perkataan, ya benar, orang yang beriman itu bisa saja melakukan hal gelap dan melakukan perzinahan itu. Nah, yang ketiga yaitu, wahai Rasulullah, apakah orang beriman itu bisa berbohong? Kali ini jawaban Rasulullah berbeda dari yang sebelumnya. Rasulullah menjawab tidak. Dari pernyataan jawaban dari Rasulullah ini lantas menuai banyak pertanyaan dari kalangan Muslim tentang jawaban dari Rasulullah ini. Kenapa? Kenapa? Bagaimana mungkin seorang pezina dan pencuri ini bisa mendapatkan tempat lebih rendah daripada seorang pembohong? Nah, hal ini diperkuat oleh jawaban dari Rasulullah ini diperkuat oleh dari Al-Quran dan hadis, di mana di dalam sana memuatkan yaitu zina dan pencuri tidak akan mengeluarkannya dari keimanan, sedangkan pembohong berarti bukan lagi orang-orang yang beriman. Hal ini dibahas yaitu pada Al-Quran surah diperkuat dalam hadis salah satu yang berbunyi yaitu, siapa yang membohongi atau mencurangi kami, maka dia bukan lagi golongan dari kami atau golongan orang-orang yang beriman. Hadis riwayat At-Tabarani dan Ibnu Hibban. Nah, juga diperkuat dalam Al-Quran pada surah Allah berfirman, yaitu sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Nah, jadi berperilaku dan bertutur kata yang baik dan benar ini sudah menjadi identitas oleh seorang mukmin. Nah, artinya kebenaran dan kebohongan ini merupakan huruf pemisah antara orang munafik dengan orang beriman. Nah, jadi selanjutnya yaitu hikmah-hikmah dari kita berperilaku jujur ini, yaitu yang pertama adalah kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Yang kedua yaitu orang jujur akan memperoleh surganya Allah. Yang ketiga, hidup lebih damai dan bahagia. Yang keempat, lebih percaya diri. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yaitu tentang sabar. Sabar di sini berarti adalah menahan diri dari emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nah, pada zaman awal-awal kelahiran Islam, pada saat Rasulullah ingin menyebarkan agama Islam, Rasulullah banyak mengalami kesulitan dan juga tantangan pada saat itu, terutama dari kaum Quraisy. Namun dari banyaknya tantangan dan cacian dari kaum Quraisy itu tidak membuat Rasulullah SAW goyah dan mundur. Namun dari hal itu Rasulullah semakin memacu keinginannya untuk dapat menyebarkan Islam ini ke
seluruh penjuru dunia. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, banyak orang-orang ketika ingin mencapai suatu perubahan yang dia rasa yang akan membuatnya baik itu ingin mencapainya secara instan. Nah, namun secara jika kita apa namanya? Namun seharusnya dalam mencapai keinginan atau kesuksesan itu tidaklah mudah, harus melewati proses-proses dan tahapan terlebih dahulu. Nah, perilaku yang dapat kita teladani dari Rasulullah ini yang pertama sepanjang hidupnya, terutama setelah beliau mendapat wahyu, selalu mendapatkan kesulitan dan tantangan serta masalah juga, namun beliau tetap sabar. Nah, yang kedua yaitu ikhtiar terus-menerus, di mana beliau yakin dengan dia berikhtiar dia akan bisa melewati semua masalahnya itu dengan baik. Selanjutnya yaitu keikhlasan. Rasulullah yakin dan percaya keikhlasan yang beliau pegang itu membuatnya akan mampu melewati segala masalah dan tantangan yang sudah lewati maupun yang akan datang nanti. Nah, dalil tentang sabar ini berada pada surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, apa saja sih hikmah jika kita bersabar ini? Yang pertama yaitu lebih menghargai proses. Yang kedua yaitu menjadi lebih berhati-hati. Yang ketiga pantang menyerah untuk berusaha. Nah, mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari anak-anak ibu semua? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin hanya ini pembelajaran kita hari ini. Ibu akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi